Smart FM. Smart Career. Smart listeners, banyak yang bilang kalau ilmu filsafat itu adalah ilmu yang sangat sulit banget gitu ya. Tapi nyatanya banyak juga teman-teman yang bisa menerapkan ilmu filsafat dalam keseharian, salah satunya dalam bekerja. Dan gimana cara kita untuk menerapkan ilmu-ilmu filsafat yang mungkin cukup simpel ya ke dalam keseharian kita, khususnya bekerja. Hari ini kita akan ngobrol bareng private coaching practice dari pastinya berbagai latar belakang, karena beliau merupakan S2 ilmu filsafat, dan kita sudah bersama-sama Dimitri Ratulangi Ikhwan. Hai Dimitri. Halo. Gimana nih ngomongin filsafat, melihat mindset di luar kan kayaknya susah banget. Kenapa sih ambil filsafat? Kalau kenapa ngambil filsafat, sebenarnya karena filsafat itu pas kita dalami, sebenarnya filsafat itu cuman membuat kita menjadi lebih spesifik dalam berpikir gitu. Okay. Jadi bukan berarti filsafatnya itu sendiri sulit kayak kita belajar matematika atau fisika. Cuman konten di dalam filsafat itu sebenarnya karena saking banyaknya dan banyak perspektif yang mencoba untuk berkontribusi ke satu ilmu, dan tidak ada yang technically nggak ada yang salah. Jadi kadang suka membingungkan karena kita tidak bisa membedakan mana filsafat yang sebenarnya berguna bagi kita di sehari-hari, dan mana filsafat yang kayak hanya bisa diterapkan di konteks perkelasan gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau setelah dijalanin oleh Dimitri, filsafat tuh nggak sesusah yang dibayangkan orang-orang ya? Iya, jadi untuk melakukan filsafat itu sendiri sebenarnya ada teknik-tekniknya yang bisa diterapkan gitu. Jadi bukan semacam disiplin ilmu yang didalami saja, tetapi ada yang bisa kita lakukan untuk berfilsafat itu sendiri sebenarnya. Oke, berarti kan tadi Dimitri katakan bahwa ilmu filsafat ini mengajarkan kita untuk berpikir ya, Iya, betul. Lebih ke berpikir secara logis mungkin, Betul, iya. ataupun juga mungkin lebih dalam lagi, Lebih dalam, betul. deep thinker gitu ya. Tapi kalau setelah dijalanin, dipelajarin, berfungsi banget nggak sih untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Apakah ini seperti ilmu-ilmu di luar ya, misalnya kalau kita belajar matematika ya udah khusus untuk ngitungnya aja gitu, ya. atau sosial kayak aku komunikasi ya udah belajar untuk komunikasinya aja. Kalau filsafat kan kayaknya semuanya bisa masuk ya. Betul, ya. Nah, jadi filsafat itu bisa dianggap sebagai landasan semua ilmu kan, biasanya di Introduction to Philosophy-nya seperti itu. Yes. Nah, tapi untuk diterapkan secara sehari-hari memang kita harus melihatnya kasus per kasus. Jadi misalnya kalau dalam konteks pekerjaan gitu, kalau misalnya kita memiliki sebuah bisnis, terus kita dalam proses hiring gitu misalnya. Nah, kita ada di suatu titik di mana kita harus memilih nih antara dua kandidat. Nah, kandidat itu mungkin ada satu yang cocok untuk posisi itu, yang menurut kita sebagai profesional HR cocok. Tapi ada satu kandidat lagi yang misalnya titipan nih. Yes. Nah, kita harus menavigasi kayak kekuatan politik di perkantoran yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan pertimbangan-pertimbangan etika dan filosofi sebenarnya. Yes. Jadi yang kita lakukan dalam arti kita berfilsafat itu sebenarnya kita lebih banyak bertanya mengenai hal-hal itu. Jadi bukan kayak apa yang mestinya saya lakukan karena itu memang pekerjaannya, tapi yang kita tanyakan adalah yang lebih penting nih sekarang hubungan saya dengan bos saya kah, atau yang lebih penting adalah integritas dan misalnya kompetensi nih yang harus kita hire, misalnya seperti itu. Jadi di keputusan-keputusan sehari-hari sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk berpikir secara filosofis. Hanya saja kita tidak diajarkan untuk melakukan itu karena kita lebih diajarkan secara bisnis misalnya ya, untuk lebih praktis, lebih praktikal, dan juga melihatnya secara egoistik. Jadi kalau itu dalam segi perspektif moralitas, ya yang penting kita selamat, kita bisa mendapatkan uang, kita bisa hidup secara nyaman. Kalau tujuan hidup saya itu ya mendingan saya ngikutin yang pilihan aman-aman politik aja nih, aman-aman aja gitu. Tapi kalau kayak misalnya ternyata hidup saya nggak, saya bisa hidup all out gitu tanpa ada mempertimbangkan konsekuensinya. Saya meritokrasi tok gitu. Saya nggak mau mikirin hal-hal yang di luar itu. Mungkin kandidat yang pertama lebih cocok, ya saya bisa ngambil itu gitu. Tapi kan pertimbangannya itu kan sebenarnya yang membuat berat itu. Nah, secara praktis memang yang menyulitkan adalah implikasinya tuh nanti seperti apa kelanjutannya. Nah, itu yang kita nanti tanya-tanya lagi. Jadi intinya berfilsafat itu secara umum adalah bertanya secara mendalam mengenai satu event-event manusia gitu. Wow, oke. Nah, ini juga menarik ya, karena tadi kan Dimitri katakan bahwa filsafat ini membantu kita berpikir lebih dalam. Cuman ya itu faktanya tidak diajarkan secara
jelas. Kayaknya di sekolah kita dulu ya udah jawab ngafal, betul jawab ya. gitu ya, Ngikutin, ngikutin dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya dari mana sih kita bisa bangun? Walaupun mungkin kita nggak belajar ilmu filsafat secara langsung gitu ya, tapi bisa nggak kita belajar untuk berpikir lebih dalam seperti Dimitri belajar ilmu filsafat? Iya, jadi perbedaannya kalau belajar ilmu filsafat kayak di kuliah tadi, setiap kayak ilmu sosial atau ilmu budaya dan juga ilmu matematika itu dapat, itu tuh kita lebih belajar sejarah filsafat. Jadi kita mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang udah ada gitu. Nah, tetapi kalau untuk mempraktikalisasinya lagi itu emang ada step by stepnya. Cuman step by stepnya itu juga sebenarnya ditentang oleh filsuf-filsuf lain. Nah, cuman yang aku anut itu sebenarnya adalah pertama kita bisa melihat kepercayaan kita dulu. Kepercayaan itu dari yang tadi misalnya kita meritokrasi talk atau kita ingin menjalin hubungan dengan bos dulu gitu. Value lah ya. Value dulu, nilai-nilai yang kita anuti seperti moralitas dan nah kalau cabang yang satu lagi keindahan gitu. Tapi biasanya kita ngomong di moralitas. Nah, kemudian abis itu kalau kita sudah mengetahui belief kita kemudian mengkritisi secara terbuka kepercayaan kita. Jadi misalnya tadi yang terkait hiring itu misalnya kita memiliki kandidat yang kompetensinya tinggi, kita bisa bertanya kenapa saya lebih condong ke arah mempercayai meritokrasi ketimbang hubungan saya dengan bos gitu. Terus kemudian kenapa saya memikirkan ini sedalam itu padahal saya cuma ditugaskan untuk mencari kandidat mencari kandidatnya yang nggak perlu memikirkan ini secara mendalam gitu. Jadi kita mempertanyakan secara kritis dan secara terbuka kepercayaan kita gitu. Nah, terus setelah misalnya kita mengambil keputusan, misalnya kita mengambil keputusan dengan yang keputusan politik gitu. Nah, kemudian kita bisa bertanya lagi, kenapa akhirnya kita sampai ke keputusan tersebut? Itu bagian refleksinya. Jadi kita kayak membuat sebuah siklus berpikir di mana di awal, di tengah, sampai di akhir itu kita bertanya terus gitu. Nah, pertanyaannya kapan berhentinya? Berhentinya betul. Pas kita udah biasanya caranya kita nanya 3 kali kenapa, 3 whys. Jadi kayak kenapa ini, kenapa kita nerima ini, 3 kali. Nah biasanya di keempat tuh udah susah banget kita jawabnya. Jadi value kita tuh kalau kita naikin ke 3 kali sampai ke 4 kali levelnya, itu biasanya udah sulit banget. Nanti akhir-akhirnya most likely karena saya percaya Tuhan gitu. Terus habis itu kenapa percaya Tuhan? Nah itu udah hilang biasanya kayak gitu. Jadi biasanya 3 kali nanya kenapa, habis itu biasanya berhenti di situ. Menarik ya, karena kan kita sebagai masyarakat Indonesia nih sulit banget gitu diajak untuk berpikir dengan dalam dan bahkan mungkin mendengarnya aja nih ya, Dimitri, orang mikir panjangan, terlalu sulit gitu ya, terlalu complicated. Kita kan pengennya yang simple-simple, yang cepat, yang praktis gitu. Nah, gimana nih untuk teman-teman yang pertama dulu menghilangkan mindset itu dulu gitu untuk bisa menjalani karir sesuai dengan value masing-masing. Karir sesuai value masing-masing itu memang kita membutuhkan sebenarnya pertama dibilang itu untuk bisa berfilsafat pertama kita harus bisa hidup dulu secara umum. Jadi dalam arti kalau kita misalnya lagi dalam perang, kita lagi butuh mencari makanan, mencari uang, itu dulu diselesaikan. Kemudian sisihkan waktu untuk berpikir. Berpikir itu juga nggak harus yang kayak konstan berpikir terus-menerus karena itu nanti akan meningkatkan stres secara umum ya. Nah tapi diselesaikan dulu kehidupan kita, dicari waktu untuk berpikir. Kemudian abis itu berpikir itu menanyakan hal-hal yang benar-benar spesifik saja. Jadi jangan bertanya ke hal-hal yang terlalu luas skopnya. Karena kita ingin menyelesaikan satu masalah secara satu-satu gitu. Kita nggak mau semua masalah kita selesaikan dalam satu sesi berpikir gitu. Jadi kenapa kesannya kadang sangat sulit karena berpikir secara mendalam tuh disinonimkan dengan berpikir segala sesuatu secara besar gitu. Jadi kita nggak bisa memfokuskan pemikiran kita. Basically kita multitasking pikiran kita ke hal-hal yang terlalu banyak gitu. Jadi sama prinsipnya kita nggak bisa multitask secara umum, secara fisiologis. Nah, kita pengen di satu sesi itu kita fokus berpikir di satu masalah aja. Kayak misalnya tadi karir. Kita blok aja misalnya 15 menit 20 menit pertama kita pikirin karir. Tapi setelah itu kita committed, setelah 20 menit kita nggak mikirin karir lagi. Kita mikirin hal-hal yang lain gitu. Jadi technically berpikir itu sinonim dengan filsafat ya. Jadi berpikirnya itu di blok-blok juga gitu. Jadi nggak harus yang kayak dalam satu hari semua masalah kita selesai, nggak akan selesai juga. Soalnya nanti habis selesai blok itu
besoknya akan ada Muncul masalah lagi ya. variasi baru gitu kayak gitu. Oke, nah ini sangat membantu pastinya dalam karir, dalam penyelesaian tugas-tugas juga di pekerjaan gitu ya. Cuman yang mungkin challenge terakhir nih ya sebelum kita tutup, pasti butuh menetapkan prioritas-prioritas nih dalam berpikir, karena ada beberapa prioritas yang mungkin oke, kita bisa pakai waktu yang cukup singkat nih untuk berpikir dalam gitu ya. Tapi ada juga yang kayaknya butuh seharian juga brainstorm dan lain sebagainya gitu. Gimana untuk kita bisa memilih lah prioritas dari sisi filsafatnya sendiri. Nah ya kalau tadi itu kita kan pertama assessing value kita dulu, nilai-nilai kita. Nah yang kedua sebenarnya kita harus mengakses juga posisi kita sekarang. Posisi as in kayak di karir kita lagi di mana nih misalnya. Kita lagi di posisi yang paling bawah kah? Kita lagi di posisi tengah atau yang paling udah C-level gitu misalnya. Kalau misalnya kita paling bawah, kita pengen sifat rebellious, kita misalnya pengen ditunjukkan, mungkin nggak masuk akal kalau kita tunjukkan pas kita belum ada kekuatan leverage power kita gitu. Jadi kita menavigasinya seperti itu. Nah jadi untuk mengetahui mana yang menjadi prioritas itu sebenarnya mengidentifikasi apa yang saya miliki, apa yang saya tidak miliki, dan juga mengidentifikasi saya akan memiliki apa di masa depan dan apa yang bisa saya lakukan setidaknya sampai saya dapat ke posisi yang saya inginkan dulu gitu. Jadi jangan memikirnya kayak 20 tahun ke depan, tapi kayak mikirnya untuk minggu depan, untuk 1 bulan, untuk quarter selanjutnya saya mau di posisi di mana. Nah itu target saya di situ dulu. Saya nggak usah mikirin grand scheme of things-nya karena nanti most likely karena humans itu prediktor yang buruk ya. Most likely pasti nggak akan terjadi 5 tahun lagi kita mau jadi apa. Fokus di kayak itu di blok-bloknya aja. Jadi mesocycle-nya per minggunya gimana, per bulannya gimana, per tahun udah jangan nggak usah terlalu lama gitu, nggak usah terlalu banyak. Walaupun grand vision kita ada 5 tahun ke depan, itu cuma nggak usah itu jadi fokus utama ya. Fokus utamanya tuh minggu depannya dulu. Fokus utama itu besok dulu gitu. Kayak gitu aja. Oke, jadi pastinya ini semoga bisa menjadi apa ya, penerapan baik ya dalam karir kita. Karena kalau kita fokus ke hal yang sekarang ya, ini akan membantu juga karir kita bisa meningkat. Amin-amin menjadi C-level seperti itu ya. So thank you Dimitri untuk insight-nya pada episode kali ini, dan juga smart listeners bisa juga dengarkan berbagai topik ya, dan juga pastinya tema-tema yang seru yang pastinya akan membantu peningkatan karir Anda dalam Smart Career. Kalau begitu kami pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Smart FM, Smart Career. Make your future better.